November 2019. Perkenalkan, namaku Puan. Aku si bungsu dari 6 bersaudara yang terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Sebuah pengalaman pilu keluargaku baru saja usai di November 2019 lalu. Betul-betul pengalaman tak terlupakan yang sebetulnya jika dibahas maka perasaan ini sangat campur aduk, sedih, takut, dan marah bercampur menjadi satu. Kejadian yang dialami oleh kakakku yang keempat. Kala itu kakakku ini akan menikah di tahun 2013 dengan seorang wanita yang profesinya adalah seorang pedagang. Bisa dibilang calon istrinya saat itu adalah keluarga yang lebih mampu daripada keluarga kami. Awalnya kami sempat ragu, terutama orang tua kami dan kakakku yang nomor 2, karena takutnya di awal berjalan lancar-lancar saja, karena memang belum terlihat masalah ekonomi dan beberapa tuntutan. Keraguan selalu menyelimuti keluarga kami soal pernikahan kakakku yang nomor 4 ini. Sampai-sampai pernah ayahku dan suamiku itu pergi untuk menemui seorang guru spiritual ayahku yang biasa disebut dengan ahli torikot di sini. Yang kebetulan setelah ditelusuri ternyata ahli torikot tersebut satu desa juga dengan calon istri kakakku dan kenal dengan keluarganya. Tujuan ayah dan suamiku pergi ke ahli torikot akhirnya membuahkan hasil yang membuat kita semakin suuzon atau berprasangka buruk. Karena respon awalnya adalah kata-katanya, kenapa harus dengan keluarga ini sih? Tapi akhirnya kami pun tak mau berlarut-larut dalam suuzon, kemudian esoknya menyepakati pertemuan keluarga dari kedua belah pihak. Sebetulnya ayah dan suamiku bingung saat itu. Kenapa ahli torikot berkata seperti itu? Sudah bertanya tapi jawabannya pun tidak begitu jelas, tidak gamblang dan terang-terangan mengapa. Keluarga kita hanya seperti berusaha menerka-nerka saja, kira-kira bermasalahkah keluarga tersebut? Hingga akhirnya karena hari yang direncanakan pernikahan semakin dekat, tanpa berpikir panjang lagi, keluarga calon istri kakakku dan keluarga kami pun akhirnya bertemu. Di sana ada beberapa perundingan yang harus disepakati kedua belah pihak. Jadi, setelah menentukan tanggal dan sudah sepakat mengenai jumlah mahar yang diinginkan pihak calon istri adalah 50 juta. Kami semua di sini terkejut mendengarnya karena kakakku dan keluargaku memang tidak punya uang sebesar itu. Dan ternyata secara diam-diam kakakku mempunyai kesepakatan dengan keluarga calon istrinya jika ia akan dipinjami uang oleh orang tua calon istri. Alasannya meminjamkan uang mahar karena agar tidak malu nanti dengan besan-besan yang lain dan tetap menjaga nama baik kakakku. Dan agar semuanya berjalan lancar tanpa rasa curiga sama sekali, akhirnya rencana itu pun deal. Di saat hari H, semua berjalan normal. Kakakku pun akhirnya melangsungkan pernikahannya di tahun 2013 dengan lancar seperti pada umumnya. Berjalannya pernikahan itu, kakakku pun tetap harus mencari nafkah untuk istrinya, tetapi pekerjaannya jauh dan tidak bisa setiap hari harus selalu pulang. Pada akhirnya kakakku pun tinggal di kos dekat tempat kerjanya. Begitupun juga dengan sang istri yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, jadi saat itu mereka tinggal tidak serumah. Kakakku ini bekerja di salah satu tempat wisata, sedangkan istrinya berdagang dengan orang tuanya. Karena keadaan yang membuat mereka berdua selalu terpisah, pada akhirnya sang istri meminta kakakku untuk tinggal di rumah mertuanya saja agar selalu bisa berkumpul dengan istrinya. Di situ juga kakakku diminta untuk keluar dari tempatnya bekerja dan diminta untuk membantu mertuanya dalam hal berdagang. Dengan diiming-imingi janji dari mertua kakakku bahwa ia akan menggaji selayaknya karyawan. Akhirnya setelah dipikir-pikir, kakakku akhirnya menurut saja. Di awal kehidupannya berjalan dengan normal tanpa ada permasalahan, bahkan tubuh kakakku dan istrinya terlihat cukup subur.
Lokasi tempat usaha mertuanya ada di belakang rumahnya persis dan berada tidak jauh dari rumah inti. Lokasinya ada di sebuah pasar tradisional yang biasa orang-orang di desa situ berbelanja juga. Sampailah tiba akhirnya sebuah masalah. Ya, kakakku ini bekerja dengan anggota keluarga dari istrinya yang lain, termasuk dengan om dari istrinya alias adik dari ibu mertuanya. Ya, kami biasa memanggilnya dengan om. Memang, dari awal, om ini seperti tidak suka dengan kakakku karena setiap manggil kakakku selalu dengan sebutan, eh, bukan nama. Ya seperti terdengar kurang ajar ya, walaupun memang yang manggil seperti itu umurnya jauh lebih tua, tapi menurut kami itu adalah tindakan yang tidak sopan. Lama-lama kakakku pun akhirnya jengah juga dipanggil dengan sebutan yang akhirnya meledaklah di suatu hari hingga menimbulkan satu pertengkaran. Setelah kejadian inilah, kakakku beserta istrinya memilih untuk mengontrak rumah yang posisinya agak jauh dari rumah mertua, walaupun masih di satu desa yang sama dan ada di gang yang sama. Pilihan ini diputuskan kakakku karena ia saat itu merasa disudutkan sebagai menantu. Siapa yang betah jika selalu dibuat seperti ini? Lebih baik keluar saja, tapi di sini kakakku tetap bekerja dengan mertuanya. Hari-hari kakakku dan istrinya dilewati dengan berdagang di setiap harinya. Kegiatannya bangun jam 3 pagi untuk berangkat ke pasar, lalu berangkat bareng dengan bapak mertuanya dengan mobil kol atau mobil bak. Sekitar jam 11 siang biasanya dagangannya pun sudah mulai habis, lalu mereka pulang ke rumah. Setelah itu sholat zuhur lalu istirahat untuk nantinya menjelang asar. Mereka menyiapkan kembali dagangannya untuk keesokan harinya. Selalu begitu di setiap hari. Hari demi hari, usaha mereka terlihat berjaya. Kami semua mengucap syukur. Akan tetapi, 3 tahun. 3 tahun sudah berlalu, kakakku dan istrinya belum juga dikaruniai momongan. Dan singkat cerita, pada tahun-tahun penantian momongan, kakakku kala itu merasakan ada sebuah benjolan di kepala, bagian bawah telinga kakakku. Awalnya ia merasakan sakit saat dipegang, tapi belum begitu besar benjolannya. Daripada menunda-nunda, akhirnya kakakku pun pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit, kakakku tidak didiagnosa penyakit apapun, semuanya normal-normal saja. Tidak terlihat gejala aneh apapun juga. Aneh rasanya, sepertinya tidak yakin ya kalau memang tidak ada apa-apa. Hingga pada suatu hari, kakakku beserta istrinya pun datang berkunjung ke rumah kami. Di sini kakakku barulah bercerita jika dia memiliki benjolan yang berada di bawah telinganya. Sudah berobat dan memeriksa ke dokter pun tidak ada diagnosa yang aneh dari dokter. Cerita itu, kakak perempuanku yang bernomor 5 menaruh curiga sepertinya itu adalah penyakit kiriman. Biasanya seperti itu. Kalau kita tidak punya sakit yang tak dapat didiagnosa secara medis, bisa dibilang itu ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Jadi, penyakit kakakku ini dirasakannya pada tahun 2015, yang mana seharusnya dunia medis sudah canggih, tapi aneh sama sekali tidak bisa dideteksi. Akhirnya kakak perempuanku yang kelima menyarankan untuk pergi ke paranormal atau orang pintar untuk pengobatan, tapi setelah dipikir-pikir oleh keluarga, ya takut termasuk perbuatan musyrik atau menyekutukan Tuhan. Jadi jalan satu-satunya yang dipilih kala itu adalah pengobatan alternatif semacam pijat syaraf dan minum obat-obatan herbal. Tidak kunjung membaik. Justru kakakku kala itu malah semakin parah. Ia semakin sering mengeluhkan rasa sakit. Ujung-ujungnya tetap kita bawalah ke rumah sakit dan kakakku di sini mendapat rujukan ke rumah sakit umum di daerahku yang rumah sakit ini lebih besar. Setelah pemeriksaan di rumah sakit besar tersebut, kami sekeluarga pun terkejut mendengar hasil penelitian lab yang ternyata kakakku didiagnosa mengidap kanker stadium 3. Ya, benjolan itu ternyata adalah sebuah kanker. Dokter pun menyarankan untuk melakukan kemoterapi semacam diradiasi beberapa puluh kali agar kankernya menghilang. Kakakku kala itu sudah terlihat lemah dan seolah-olah tak mampu berbuat apa-apa lagi.
Lama-kelamaan, ia pun juga tidak bisa lagi membantu istrinya berjualan, apalagi bekerja di tempat lain, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan, lalu kembali tinggal di rumah mertuanya lagi. Harapannya supaya istrinya tidak perlu jauh-jauh mengurus sang suami dan juga berjualan di toko, dan supaya kakakku juga tidak lepas kontrol karena kondisinya kala itu benar-benar lemah. Hari-hari dijalani sampai akhirnya suatu hari adik ipar kakakku menginfokan jika dia punya kenalan ahli ruqyah dan menyarankan kakakku untuk diruqyah. Kakakku dan istrinya pun menyetujui hal itu lalu menetapkan kapan waktunya untuk diruqyah, karena memang mereka berdua sudah sangat buntu memikirkan jalan keluar apalagi yang harus diambil untuk mengobati kakakku. Pada ruqyah pertama, kakakku hanya ditemani istrinya. Di sana, kakakku ternyata kerasukan sesuatu yang buas yang entah apa itu. Seperti meraung-raung dan menggaruk-garuk tanah saat didoakan. Terlihat aneh karena saat itu tenaganya menjadi sangat kuat, padahal dalam kesehariannya ia tidak berdaya. Proses ruqyah ini memanglah tidak cukup satu kali. Karena adanya banyaknya jin yang harus dikeluarkan dari tubuh kakakku, untuk ruqyah yang kedua, kakakku dan istrinya memutuskan untuk ditemani saksi, yaitu aku dan ibuku dan kakak perempuanku yang nomor 5. Di ruqyah kedua ini dilaksanakan di rumah mertua kakakku dengan banyak saksi kala itu. Dan saat itu kami semua dikejutkan kala kami mendengar penjelasan tentang jin yang berada di tubuh kakakku. Jadi, jin ini ternyata sudah menempati tubuh kakakku bertahun-tahun lamanya dan merasa sudah sangat nyaman. Di sana juga, jinnya menjelaskan bahwa di balik ini semua ada yang memberinya makan, berupa bunga 7 rupa dan sesajen-sesajen lainnya. Kita semua sangat geram mendengarnya dan betul ternyata dugaan kita selama ini. "Siapa yang memberi kamu makan?" tanya ahli ruqyah tersebut. "Orang yang ada di belakang," ucap jin itu melalui tubuh kakakku. Setelah dipikir-pikir, yang di belakang itu adalah tempat usaha mertuanya. Yang di sana sedang bekerja adalah Om. Dan tanpa berpikir panjang, ahli ruqyah tersebut pun memanggil Om untuk ditanyai penjelasan. Tapi di sini tetap saja Om ini tidak mengaku. Kecurigaan kuat untuk Om karena pernah bertengkar dengan hebat oleh kakakku. Saat proses ruqyah sudah hampir selesai, perlahan tubuh kakakku pun melemas. Terlihat kembali normal dengan tenaganya yang seperti biasa. Setidaknya ada jawaban untuk penyakit kakakku sampai dengan di sini. Tapi untuk harapan sembuh sepertinya masih jauh. Orang tuaku akhirnya memutuskan untuk membawa pulang kakakku karena ibuku merasa ingin sekali merawatnya. Ya, ibu rasanya sangat yakin kalau dia yang merawat, pastinya ibu akan tahu titik lemah dan kuat anaknya sendiri. Pada awalnya, istri kakakku di sini merasa keberatan karena nantinya akan jauh dari sang suami. Dibujuklah lalu dirundingkan, akhirnya istri kakakku pun ini menerima juga. Pada hari itu, kami pun packing untuk membereskan semua barang-barang kakakku untuk dibawa pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah kami, kakakku pun merebahkan badannya dan berkumpul keluargaku sambil merenung di dekat kakakku, melihat sekujur tubuh kakakku yang kala itu benar-benar terlihat seperti bukan kakakku lagi. Fisiknya sudah benar-benar berubah drastis, badannya seperti betul-betul tinggal tulang, matanya terbelalak melotot seperti ingin keluar. Kondisinya sudah seperti tengkorak hidup dan mulutnya terlihat miring tertarik sebelah. Kami betul-betul sedih melihat ini. Terbesitlah mengingat masa lalu kakakku saat dulu ia masih kecil. Ya, kala itu ia pernah mengigau karena demam tinggi dan mengeluh ada banyak rambut di mulutnya. Kami pun akhirnya mengait-ngaitkan hal itu dengan kejadian sekarang. Apakah itu pertanda buruk untuk masa depan? Entahlah. Kami pun masih bersikukuh kalau kakak ini bisa sembuh dan masih menjadi tanda tanya besar kenapa kakakku bisa seperti ini. Akhirnya, pergilah kita ke orang pintar, tapi sebelumnya kami minta tolong kepada Pak Le atau kakak laki-laki dari ibuku untuk menyembuhkan kakakku.
Mulanya Pak Le datang menenangkan kakakku yang langsung kepanasan dari awal. Pak Leku datang, kemudian di sini Pak Leku memencet ibu jari tangan kakakku. Kemudian Pak Le kala itu berkata, "Lebih baik ini kita bawa ke guru spiritual saya. Saya yakin beliau bisa," kata Pak Leku kala itu menyarankan, dan kami sekeluarga pun setuju dan langsung dibawa ke sana keesokan harinya. Guru spiritual tersebut awalnya memijat-mijat kepala kakakku dan menyarankan pada kami sekeluarga agar mengikatkan sebuah tali ke kepalanya saat kakakku merasakan sakit. Ia pun juga meminta tanah di sekitaran rumah mertua beserta foto dari rumah mertua kakakku karena kecurigaan kuat menuju pada keluarga mertua kakakku. Dan singkat cerita, kami menyanggupi permintaan dari sang ahli spiritual tersebut. Setelah pulang, beberapa hari kemudian kakakku di sini merasakan sakit yang teramat sangat. Ia pun meminta kami untuk segera pergi ke guru spiritual itu lagi, sekalian memberikan beberapa permintaan yang tadi sudah ia sebutkan, yaitu tanah dan foto. Sampai di lokasi, kami pun diberikan sebuah permintaan. Ya, ahli spiritual tersebut menerawang dan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Aura rumah ini gelap, gelap sekali. Dikelilingi banyak raja-raja," katanya kala itu. "Aku butuh keputusan keluarga. Karena jin yang akan kita lawan sangatlah kuat. Kalian harus menyiapkan apapun juga yang saya minta. Kalau kalian tidak sanggup, keluarga kalian bisa menanggung akibatnya," jelas kembali ahli spiritual tersebut. Kami sekeluarga pun tidak langsung mengiyakan permintaan sang ahli spiritual tersebut, tapi kami meminta untuk didiskusikan dulu kepada keluarga besar. Memilih keputusan ini seolah sangat berat karena ini menyangkut akibat yang akan kami tanggung nantinya yang katanya sangat berbahaya. Apa ini sama saja perjanjian dengan setan? Kalau dipikir-pikir, tanyaku kala itu pada kakak perempuanku yang kelima. "Iya, aneh. Kenapa kalau kita nggak mampu menebus jadi kita yang diserang? Kenapa jadi kita yang harus menanggung akibatnya?" Keluh kakakku yang kelima itu. Diskusi ini juga kami rundingkan dengan keluarga yang ternyata memiliki kekhawatiran yang sama. Ya sudah, kita bilang saja kalau kita tidak sanggup. Karena itu sama saja kita membuat perjanjian dan bersekutu dengan setan. Itu sama saja musyrik, kata kakakku, dan keluargaku pun menyetujui. Sambil diteleponlah sang ahli spiritual tersebut. Dan ahli spiritual itu pun akhirnya menyudahi juga pengobatan kakakku dengannya. Dan saat selesai mengobati, kakak perempuan kelimaku kala itu bilang jika ia sudah mengambil tanah dari sekitaran rumah mertua. Ia pun mengikuti langkah istrinya yang akhirnya kakak kelimaku itu pun kaget ketika di sana ia melihat ada banyak bunga segar yang ditebar dan ada sesuatu yang tertutup kayu-kayu di sekitaran bunga-bunga itu. Akhirnya kondisi kakakku kala itu cepat sekali melemah dan semakin melemah. Bermacam-macam pengobatan sudah kami coba untuk menyembuhkan kakakku. Ya, semuanya seperti sudah terlambat. Dan tepat di bulan November di tahun 2019, kakakku yang keempat meninggal dunia dengan disaksikan oleh kami sekeluarga dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya, tubuh dan wajahnya seperti bukan dirinya lagi. Dari kejadian ini pun kami belum mendapat jawaban apakah kakakku memang dijadikan tumbal untuk penglaris usaha istrinya atau memang benar ini adalah ulah om yang sempat cekcok bertengkar hebat dengan kakakku. Kami semua tidak tahu pasti. Sejenak kita pun teringat kala kakakku diruqyah dan si jin berkata jika dia diberi makan bunga setiap harinya. Dari sinilah kami menaruh curiga tidak hanya pada si om, tapi kepada seluruh keluarga mertua kakakku termasuk istrinya. Selesai. Wow, kisah yang sangat ini ya. Ini lebih ke memang kesan horor setannya tidak ditampakkan sekali, tapi lebih ke memprihatinkan ya. Ya, saya tertarik nih untuk membahas hal ini ya. Jadi karena saya juga pernah mengalami
dalam keluarga saya pernah mengalami, tapi percayalah, keikhlasan keikhlasan itu akan mengalahkan segalanya. Karena kita harus yakin bahwa penyakit apapun itu datangnya dari Allah. Melalui apa dan melalui siapa itu hanya sebagai perantara. Kita harus meyakinkan jika semua penyakit itu adalah datangnya dari Allah. Dan saya soroti di sini adalah ketika si keluarga dari Puan ini seperti dia mencela-mencela ya, datang ke orang yang satu, terus datang ke orang yang dua, tiga, banyak sekali orang yang didatangi. Jadi kalau memang kita sudah memilih jalur alternatif, silakan pilih salah satu yang kita yakini, dan kita harus yakin jika orang yang sudah kita pilih ini bisa menjadi perantara untuk kesembuhan. Jangan sampai dari sini pindah ke yang satu, yang kedua. Ini yang disebut ketidakyakinan ya. Sedangkan dalam hal pengobatan alternatif itu semua berdasarkan keyakinan. Dan yang saya soroti lagi adalah ketika sudah didiagnosa cancer ya. Jadi ya buat apa lagi? Tidak perlu ke pengobatan yang lain-lain. Kalau memang sudah dinyatakan cancer ya obati sesuai dengan saran medis, kecuali memang penyakitnya ini belum terdetek. Jadi silakan boleh ke pengobatan alternatif. Tapi kalau memang sudah terdeteksi cancer, apalagi sudah stadium 3, itu nggak ada jalan lain kecuali harus di kemo atau yang intinya harus diobati secara medis ya. Kalau memang mau berdampingan medis dan alternatif bisa, tapi kalau memang ada penyakit yang sudah terdeteksi, kalau saya pribadi menganjurkan untuk lebih diutamakan medis. Kalau memang alternatif mau berjalan, silakan secara berdampingan. Jadi itu sih yang saya lihat, saya soroti dari poin yang sudah disampaikan dalam kisah ini. Dan silakan buat yang punya komentar lain ya, bisa menulis di kolom komentar. Iya, dan tadi ya di sini ada dalam keluarga besar tuh ada bilang wah musyrik lah atau apalah. Ya kalau memang itu nggak usah gitu, jangan bilang musyrik kalau pengobatan datang ke orang pintar musyrik apa, tapi tetap datang juga. Jadi di situ adalah bentuk keyakinan yang sudah tidak utuh. Jadi percuma, mendingan nggak usah gitu ya. Mungkin ya silakan buat yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, atau untuk sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya tadi, silakan bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Ya, jadi kisah tadi agak berbeda ya dengan kisah yang sebelumnya. Jadi kita mencoba memberikan variasi atau warna ya. Jadi nggak melulu tentang pembunuhan, nggak melulu tentang rumah hantu. Kita akan mencoba variasi ya. Jadi ada rumah hantu, tentang pembunuhan, tentang santet, pesugihan. Jadi ini semua supaya teman-teman bisa mendapatkan variasi dan merasa tidak jenuh. Dan itu aja. Sekali lagi buat yang mau kirim-kirim kisah, silakan, kisah pribadi ataupun kisah temannya, keluarganya boleh. Itu ke 0878 4509 4752. Diulangi 0878 4509 4752. Dan terakhir ya, jika seseorang sudah meninggal seperti kakaknya Puan tadi, tidak usahlah kita menaruh prasangka buruk terhadap orang lain ya. Jadi ya ikhlaskan saja, karena memang kakaknya meninggal karena memang sudah dipanggil dengan sang pemilik. Jadi tidak usah curiga sama si A sama si B, itu justru akan memberatkan almarhum kakaknya ya. Jadi sudah ikhlaskan, doakan saja yang terbaik, semoga kakaknya ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Dan tadi semua itu adalah kesimpulan pribadi saya, jadi silakan teman-teman bisa tidak dipakai juga nggak masalah. Itu aja ya. Saya mohon maaf dalam pembawaan kisahnya tadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.